Salam Guru Penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Mitra Febriani Hulu, CGP Angkatan 9, Kabupaten Nias Barat. Kali ini saya berada di SD lingkungan tempat saya bertugas, yaitu PTD SD Negeri nomor 071180 Irau Nogaila, Kecamatan Lahemi, Kabupaten Nias Barat. Dan juga saya sedang bertemu langsung dengan Bapak Kepala Sekolah Irau Nogaila, yaitu Bapak Israel Idaili. Beliau adalah mantan guru saya semasa saya di SMP Negeri 1 Serombu. Pada kesempatan ini saya melakukan wawancara dengan beliau dalam menyelesaikan tugas CGP pada modul demonstrasi konstekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat pagi Pak Kasek. Ya Bu, selamat pagi Bu Mitra. Oh ya, selamat datang Bu. Bagaimana kabarnya Ibu Mitra sekarang? Oh iya Pak, lama kita tidak bertemu ya Pak. Saya baik-baik saja Pak. Bagaimana kabar Bapak Kasek sekarang? Iya, puji Tuhan Ibu Mitra, saya sehat-sehat saja Ibu. Amin, amin ya Pak. Oke Pak, jadi begini Pak Kasek. Saya kesini meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan wawancara dalam menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya meminta waktu Bapak kurang lebih 12 menit ke depan untuk bercakap-cakap ya Pak. Apakah kira-kira Bapak bersediakah saya wawancarai Bapak saat ini juga? Ya Ibu, silakan, tidak apa-apa Ibu. Saya bersedia untuk menjadi narasumber untuk Ibu selama 12 menit ke depan. Apa-apa saja nanti yang bisa saya bantu, saya akan menjawab Bu. Iya, silakan Ibu, tidak masalah itu. Oke Pak, terima kasih sebelumnya atas kesediaan pada kegiatan wawancara ini. Jadi saya memulai dari pertanyaan pertama ya Pak ya. Begini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah kita ini Pak? Baik Bu, jadi begini ya Bu. Seseorang dapat mengidentifikasi sebuah kasus yang ada hubungannya dengan dilema etika atau bujukan moral. Tentunya orang itu harus paham terlebih dahulu apa itu dilema etika dan juga bujukan moral. Sementara di dilema etika itu adanya pertentangan antara aturan kebijakan dengan moral yang benar yang ada begitu juga dengan bujukan moral. Itu juga adanya pertentangan keputusan yang benar dan salah. Nah, setelah kita paham dari kedua kata tersebut, maka kita identifikasi kasus-kasus yang sudah ada di sekolah tadi. Apakah dia itu tergolong dilema etika ataupun bujukan moral. Jadi seperti itu Ibu Mitra. Baik Pak, berarti kita harus paham dulu tentang arti dari dilema etika. Ini dengan bujukan moral. Baik, saya lanjutkan ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, untuk pengambilan keputusan itu yang pernah saya lakukan, yaitu setelah saya menemukan dan saya pilih mana yang termasuk kasus-kasus dilema etika dan mana yang termasuk bujukan moral. Itu saya harus paham betul akar permasalahan yang dialami. Nah, setelah tahu akar permasalahan yang dialami, maka kita bisa mempertimbangkan. Sebagai contoh sama Ibu Mitra, ada salah satu guru, karena mungkin dia mengalami sakit yang luar biasa parahnya. Dia tidak bisa berjalan, terpaksa memakai kursi roda. Nah, muncullah dia tidak bisa mengajar dari kelas 1 ke kelas 6 karena jaraknya berjauhan.
Akhirnya terjadi keterlambatan dalam mengajar. Sering kosong di sekolah. Nah, itu sudah terjadi dilema etika. Sehingga terjadi keterbatasan. Di situ bisa kita ambil keputusan. Akar permasalahannya terletak pada keterbatasan untuk jalan. Maka kita pertimbangkan jalan keluarnya bagaimana, dan juga saya mempertimbangkan moral etikanya supaya guru tersebut tidak merasa tersiksa dan bisa menjalankan tugas. Maka keputusannya pakai moving class, artinya guru yang bersangkutan tetap merasa di kelas 1 dan murid-murid kelas 6, rokeran dengan murid-murid kelas 1. Jadi begitulah cara teknisnya agar tidak terjadi kekosongan atau keterlambatan mengajar di kelas. Baik Pak, keputusan yang sangat bagus sekali dari contoh yang Bapak sampaikan itu tadi. Contohnya yang Bapak sampaikan itu saya rekam adanya nilai-nilai kebajikan universal yang timbul dalam keputusan tersebut, yaitu bertanggung jawab. Ibu bertanggung jawab agar tidak terjadi kekosongan atau keterlambatan pembelajaran bersama murid di sekolah. Baik, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di sekolah? Untuk langkah-langkah itu yang pertama kita lakukan seperti di awal tadi, saya harus mampu mengidentifikasi masalah ini. Setelah saya identifikasi, saya bilang apakah masalah ini masuk dilema etika ataupun bujukan moral. Maka saya akan mencari pihak-pihak yang terkait dengan masalah itu. Untuk apa pihak itu? Ya, untuk menggali data. Kan pihak tersebut bisa menggali data-data tersebut yang dibutuhkan. Kan begitu. Nah, setelah data terkumpul, baru saya pelajari. Istilah konselingnya itu diagnosa. Kalau sudah ada data, artinya ada diagnosa. Mencari akar permasalahan. Mengapa terjadi masalah seperti itu, Ibu? Nah, setelah itu tahu penyebabnya ini. Setelah penyebabnya tahu, maka langkah berikutnya kita akan mencari solusi. Mempertimbangkan solusinya. Kalau keputusannya A, maka positif ini dan negatifnya ini. Jadi begitu langkah-langkahnya. Baik Pak, berarti langkah-langkah yang Bapak ambil dalam pengambilan keputusan itu adalah menggali informasi dari pihak-pihak yang terkait dalam masalah tersebut ya Pak ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Hal-hal yang efektif adalah dengan menggunakan langkah-langkah yang seperti yang saya katakan tadi, yaitu langkah-langkah studi kasus. Tapi tentunya dalam studi kasus itu pasti melibatkan pihak lain, melibatkan pertimbangan-pertimbangan lain, maka hasilnya akan menjadi lebih bagus. Pasti ada pertimbangan antara aturan dan pertimbangan antara moral. Baik Pak, berarti hal-hal yang efektif menurut Bapak tadi adalah dengan studi kasus, kira-kira begitu kan Pak? Baik, kita lanjutkan ya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah? Baik, tantangannya itu yang sudah saya alami. Yang pertama, itu antara tantangan kepentingan pribadi dengan tantangan kepentingan masyarakat, antara kepentingan pribadi dengan kepentingan kelompok, terus antara kepentingan jangka pendek dengan kepentingan jangka panjang. Itu yang harus kita pertimbangkan, Ibu. Baik Pak, tantangan yang pernah Bapak alami tadi ada banyak ya Pak ya. Ada tantangan antara kepentingan pribadi dengan tantangan kepentingan masyarakat dan lainnya tadi ya Pak ya. Baik,
Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, kalau kita berbicara mengenai jadwal dalam mengambil keputusan ya Bu, prinsip saya Bu, setiap masalah yang terjadi pada saat itu juga, maka saya berusaha untuk menyelesaikannya. Dan saya tidak mau untuk menunda-nundanya Bu. Seperti itu Ibu. Baik Pak, berarti kalau contohnya ada permasalahan di sekolah Bapak, jadi Bapak langsung menyelesaikannya saat itu juga ya Pak ya. Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak ya? Baik Ibu Mitra. Jadi dalam saya mengambil suatu keputusan, baik itu dilema etika atau rujukan moral, kadangkala saya juga melakukan konsultasi dengan guru-guru. Artinya, dengan saya melakukan hal tersebut, maka muncullah solusi yang terbaik, yang memberi dampak terbaik untuk bisa diambil keputusan dari masalah yang sudah ada atau diselesaikan. Seperti itu Ibu Mitra. Baik Pak, berarti Bapak dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu kadangkala melakukan konsultasi dan juga kolaborasi begitu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Kita lanjutkan, ini nanti pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini di sekolah Bapak? Baik, kalau saya simpulkan dari apa yang telah saya sampaikan dari awal tadi, jadi dalam memutuskan sesuatu keputusan, itu sebaiknya kita mempertimbangkan dengan prinsip-prinsip keputusan. Apa itu prinsip keputusan? Itu pertama, prinsip moral. Kedua, prinsip berpikir positif. Ketiga, ya keputusan itu harus juga disesuaikan dengan visi dan misi sekolah kita. Terus yang keempat, nilai-nilai yang penting yang ada dalam sekolah seperti budaya sekolah, kegiatan-kegiatan sekolah, dan lain sebagainya. Nah, itu semua bisa terlaksana apabila saling mendengarkan dari teman sejawatnya, juga mendengarkan dari tim terdekat saya, termasuk guru piket, ya seperti itu. Berarti Bapak dalam mengambil keputusan perlu mempertimbangkan melalui prinsip-prinsip keputusan seperti yang Bapak katakan tadi, ada prinsip moral, berpikir positif, disesuaikan dengan visi dan misi sekolah, dan nilai-nilai budaya yang ada di sekolah begitu ya Pak ya. Baik Pak, sekian saja hasil wawancara kita pada pagi ini. Terima kasih atas waktunya dan kesediaannya dalam memberikan informasi mengenai pengambilan keputusan ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita ya Pak ya. Bapak juga bisa menjadi pembelajaran untuk diterapkan di sekolahnya, dan saya juga sebagai penambah kompetensi di dalam menerapkan di sekolah saya. Demikian Pak, selamat pagi, ya ahom. Demikianlah hasil wawancara kami dengan Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Negeri nomor 071180 Irono Gaila, Kecamatan Lahemi, oleh Pak Kasek Estera Eli Daily, SPD. Terima kasih dan salam guru hebat, salam guru penggerak. Salam sejahtera bagi kita semua, ya ahohu. Salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Mitra Febriani Hulu dari UPTD SD Balonggili Sitelu Banua sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Nias Barat. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah Happiness Debua SPD. Beliau adalah kepala sekolah di mana tempat saya bekerja saat ini. Bapak ini atau Bapak Kepala Sekolah ini
Kami sudah bersama-sama kurang lebih 4 tahun lamanya dalam satuan pendidikan di SD Balehili Sitelu Banua. Baik, dalam menyelesaikan tugas di grup penggerak ini atau CGP ini, pada modul demonstrasi konstekstual, modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi, Bu. Oh iya, Pak. Apa kabarnya hari ini, Pak? Iya, puji Tuhan, sehat Bu Mitra. Puji Tuhan ya, Pak. Oh iya, Pak. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan percakapan atau wawancara kepada Bapak sebagai tugas kami calon guru penggerak mengenai penerapan proses pengambilan keputusan selama ini di sekolah kita. Jadi di sini saya melakukan wawancara dengan Bapak. Istilahnya kita sharing-sharing saja, Pak, mengenai pengambilan keputusan di sekolah kita selama ini. Oke, baik Bu Mitra. Adapun tujuan saya melakukan percakapan pengambilan keputusan ini yaitu agar kita dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan yang sudah terjadi di sekolah kita selama ini. Apakah Bapak bersedia saya wawancarai mengenai pengambilan keputusan ini, Pak? Baik Bu, saya bersedia. Jadi begini, Pak, karena saya juga adalah sebagai salah seorang anggota Bapak atau tenaga pendidik di sekolah kita ini, mungkin saya masuk di sekolah kita ini kurang lebih 4 tahun lamanya ya, Pak ya. Jadi selama Bapak menjadi kepala sekolah, apakah ada masalah-masalah yang Bapak hadapi, baik itu masalah dilema etika ataupun bujukan moral? Iya, tentu ada Bu. Masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita ini mungkin Ibu juga saksikan sendiri. Baik, Pak. Menurut Bapak, masalah-masalah yang sudah terjadi itu yang lebih banyak apakah dilema etika atau bujukan moral, Pak? Jadi, kalau saya lihat masalah-masalah yang terjadi selama ini, mayoritas dilema etika, Bu. Oh, dilema etika ya, Pak ya. Baik. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral di sekolah kita ini, Pak? Baik Ibu Mitra, dalam menghadapi kasus-kasus mengenai dilema etika ataupun bujukan moral selama ini saya juga sudah alami, terutama berada di dalam kelas 1 dan kelas 6. Jadi namanya aja sudah dilematika. Jadi saya harus benar-benar memperhatikan apabila saya mau menyelesaikan masalah tersebut. Artinya, dalam menyelesaikan masalah tersebut, saya melihat permasalahan yang satu dan permasalahan satunya lagi. Karena kedua permasalahan ini kan hampir sama. Jadi saya memperhitungkan risiko-risiko apa nantinya yang terjadi pada masalah keduanya ini. Tentunya masalah ini saya selesaikan dengan masalah yang risikonya rendah terlebih dahulu. Jadi Bapak melihat terlebih dahulu risiko mana gitu yang berisiko rendah diselesaikan dahulu ya, Pak ya. Artinya banyak pertimbangan begitu ya, Pak. Baik, Pak. Selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam mengambil keputusan ini Ibu Mitra,
saya tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan universal. Saya menjalankan keputusan tersebut agar berdampak terciptanya lingkungan yang positif dan lingkungan sekolah aman dan nyaman siswanya, Ibu Mitra. Jadi Bapak tetap berdasarkan prinsip atau nilai-nilai kebajikan universal dalam pengambilan keputusan ini ya Pak ya. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di sekolah? Selama ini dalam menyelesaikan masalah, maka prosedur atau langkah yang saya ambil adalah pertama-tama saya melihat kedua permasalahan tersebut. Yang kedua, saya menentukan atau menemukan siapa yang terlibat di dalamnya, dan juga saya mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Jadi langkah-langkah yang Bapak ambil dalam masalah ini tadi ya, istilahnya siapa saja yang berkepentingan, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, begitu ya Pak ya. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah kita ya? Baik Ibu Mitra, dalam mengambil keputusan ini, saya tetap berpegang teguh pada filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara yang berbunyi, Ingor Song Tulodo, Ing Madia Mangkurso dan Tutwuri Handayani. Jadi dalam mengambil keputusan ini tetap berpihak pada siswa. Berarti Bapak berpegang teguh pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika di sekolah kita ini, ya Pak? Nah, jadi begini Ibu Mitra, di sini saya bingung dalam mengambil keputusan. Karena apa? Saya harus mengambil keputusan itu antara individu dan masyarakat. Artinya apa? Dalam pengambilan keputusan ini, baik menurut saya, tetapi belum tentu baik menurut masyarakat. Yang kedua adalah rasa adil dan keikhlasan, yaitu walaupun keputusan itu dirasa adil dan belum tentu saya atau kita ikhlas dengan keputusan tersebut. Yang ketiga adalah kebenaran dan kesetiaan. Contohnya, ini sudah benar keputusan ini, tetapi menjalankannya itu belum tentu kita bisa setia atau konsisten dalam keputusan itu sendiri. Jadi seperti itu ya Pak, tantangan-tantangan yang Bapak alami selama ini. Baik Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik Ibu, di dalam saya mengambil keputusan selama ini, saya tidak memiliki jadwal atau melihat dulu situasi seperti apa. Apabila masalah itu bisa saya selesaikan saat itu juga, saya pun akan selesaikan saat itu juga. Artinya, saya harus berusaha fleksibel dan tidak menunda-nunda penyelesaian masalah seperti itu, Ibu Mitra. Baik Pak, berarti Bapak seandainya ada masalah, artinya Bapak sesegera mungkin untuk menyelesaikannya. Kira-kira begitu kan Pak? Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor
apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah ya Pak? Baik Ibu, dalam hal ini itu saya sangat perlukan Ibu Mitra, dan saya tidak bisa memutuskan sendiri dalam menghadapi kasus dilema etika ini. Saya dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika ini, saya koordinasi dulu dengan teman-teman, guru-guru dan guru kelas yang ada di lingkungan sekolah. Seperti itu Ibu. Baik Pak, berarti konsultasi dulu kepada rekan sejawat atau gitu ya Pak ya. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan-keputusan dilema etika di sekolah kita ini ya Pak? Nah baik, dari semua yang sudah saya sampaikan tadi, yang menjadi pembelajaran bagi diri saya sendiri adalah dalam pengambilan keputusan itu tidak serta-merta harus ada beberapa pertimbangan yang nantinya kita tidak akan menyesal dalam mengambil keputusan tersebut. Dan tentunya keputusan-keputusan tersebut harus berdampak pada siswa dan seluruh warga sekolah. Seperti itu Bu. Baik Pak, artinya dalam pengambilan keputusan ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan dan juga berdampak pada siswa. Tentunya ya Pak, baik. Baik Pak, demikianlah wawancara kita pada saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan waktunya ya Pak. Dan saya akhiri, selamat pagi, terima kasih, ya ahou. Demikianlah hasil wawancara kami dengan Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Negeri nomor 078500 Balohilis Telbanua oleh Bapak Happiness Debua SPD. Terima kasih dan salam guru hebat, salam dan bahagia.